Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan mengurus semua makhluknya. Tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakangnya mereka. Dan tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak bosan-bosannya untuk memeliharanya. Dan Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menafsirkan satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang paling mulia di antara ayat-ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini memberitahukan betapa agungnya Allah, betapa tingginya kedudukan, kemuliaan yang disandangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tahu kepada kita tentang nama-nama dan keagungan serta sifat-sifat yang ada pada satu ayat, yang di satu ayat ini ada 17 nama Allah langsung diperkenalkan kepadamu tanpa menyebut yang lainnya. Artinya kalau ayat ini dibaca, berarti sekali saja dibaca sama dengan kamu membaca ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan 30 juz, 6.666 ayat, ya, 114 surat. Jadi kalau baca Yasin sekali saja, berarti kita telah membaca Al-Quran. Lebih pendek daripada 30 juz, surat Yasin. Yang lebih pendek daripada surat Yasin, ayat kursi ini. Baca ayat kursi sama dengan baca Al-Quran. Yang lebih pendek daripada ini, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kalau dibaca sekali sama dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih pendek dari Al-Fatihah, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada yang lebih pendek daripada Bismillah, yaitu pada ba. Karena tanpa dimengerti dan dipahami kalau tidak ada ba, dan kita tidak bisa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah atau dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman dan Rahim. Rahmannya Allah di bumi, Rahimnya Allah di langit dan di bumi. Ini diaturkan untuk kita semuanya agar kita senantiasa melanggengkan bacaan-bacaan yang istimewa ini. Nabi Allah Sulaiman itu diberikan suatu kemuliaan dengan satu surat.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau dibaca pengasihan. Bukan berarti kamu itu kalau baca ini ya minta dicintai oleh perempuan-perempuan, bukan. Ya. Karena ini kan berkedudukan dengan Nabi Allah Sulaiman yang menundukkan Balqis, Raja Balqis yang sangat cantik, yang luar biasa, dan dia seorang ratu yang ingin dipinang untuk menjadi permaisuri daripada Nabi Allah Sulaiman. Untuk dapatnya ditundukkan dengan dunia. Nah, oleh karena itu dunia itu dapat tunduk juga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalau orang baca ini dapat menundukkan semua, baik itu Habib tidak menyuruh kamu untuk menundukkan perempuan, bukan ya? Ya, menundukkan istri tidak apa-apa ya, dengan mengatakan seperti itu. Jadi kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Iya, 786. Baru menutup dengan alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Seperti itu. Jadi diniatkan untuk apa? Terserah kamu. Tapi Ustaz tidak menyuruh yang negatif. Ya. Kalau yang positif silahkan. Kalau kamu misalkan perlu dunia untuk kemaslahatan hidup, untuk ibadah, ya silahkan. Ya. Apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu pasti akan diberikan kepada orang yang beriman, yang yakin tanpa ragu bahwa apa yang kita baca itu betul-betul mengunduh ridha Allah SWT untuk diberi. Ya. Jadi kita minta dengan asma-asma Allah, minta dengan perantaraan yang pernah dibaca oleh para nabi dan rasul karena kita pengikutnya, karena kita pencintanya, sehingga kita mencintai Allah dengan mengikuti peri kehidupan rasul, berarti apa yang didapat oleh nabi dan rasul itu pasti akan kita dapatkan sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga kami juga akan memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diminta para nabi dan rasul. Konsekuensinya yaitu harus siap kamu menerima. Jangan-jangan kamu minta tapi tidak sanggup menerima. Bagaimana tidak sanggup menerima? Ya, minta uang, misalkan minta harta, kedudukan, kekayaan, tetapi tidak sanggup menerima. Ketika diterima, ketika Allah memberi dan kita menerima, tetapi dipalingkan dengan apa? Berbuat dosa dan maksiat. Itu namanya tidak sanggup. Ya, jangan minta kalau nggak sanggup. Karena kalau Allah sudah memberi, itu ujian besar. Sampai Imam Ali mengatakan, kalau kamu sudah diberi oleh Allah pangkat, kedudukan, jabatan, harta dan sebagainya, bersiap-siaplah kamu celaka, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Kenapa? Karena kamu digiring kepada kecelakaan. Ketika kamu punya pangkat, jabatan, harta, kedudukan, dan kemuliaan dunia. Jadi banyak orang tidak selamat ketika diberi itu. Makanya takbir 4 kali. Nah, oleh karena itu kalau kamu minta, konsekuensinya kamu harus bisa sanggup menerima dan bersiap-siap. Tahu bersiap-siap? Misalkan kamu itu punya, contoh saja, apa ya? Kamu ada uang 1 karung. Ya. Kamu ambil itu uang di karung sesuai dengan kantong yang ada pada dirimu. Yang ada pada jasmu, bajumu, gamismu. Ya, atau kantong yang kamu bawa dari rumah. Minggu lagi datang ke sini bawa itu kantong. Lalu kamu bawa bukan kantong ini pastinya. Hah? Paling keranjang. Bawa keranjang, bawa apa? Budak, bawa karung. Kenapa? Ustaz sudah bersiap-siap untuk memberikan uang. Sebanyak-banyaknya. Yang penting siap menerimanya. Orang yang pintar itu yang bawa apa? Yang bawa baju dasarnya apa yang bawa karung? Sallallahu alaihi Muhammad.
terpintar-pintar masalah uang. Tidak mungkin kamu bawa ini. Kenapa? Sudah disiapkan, sudah diberi, mau diberi. Bawa karung kamu ke situ. Ya, bawa karung. Bukan karung yang 1 kilo, tidak. Bukan yang 1 kintal, kalau 10. Ya beremas segera masuk ke bin. Kan begitu. Nah itu mempersiapkan diri namanya. Ketika kamu mengambil 1 karung itu sepenuh-penuhnya, semua dapat, berarti kamu itu siap untuk menerimanya. Jangan-jangan diberi tidak menerima, dikasih tidak mau. Kalau tidak sama berarti apa? Tidak sanggup. Bagaimana akan memberi kapan kepada orang yang tidak sanggup? Ya kita tidak diberi. Kenapa? Tidak sanggup. Contoh saja, kamu itu ya katanya Habib, setiap hari Rabu harus hadir, wajib hadir. Walaupun ada hujan, ya kamu wajib hadir. Karena Ustaz mempersiapkan ini ilmu untuk kalian semuanya supaya tambah saleh, tambah baik. Ya, ada hujan, berhenti tidak berangkat. Berarti kamu apa? Tidak sanggup menerima pelajaran. Kalau sudah tidak sanggup mau belajar, tidak bisa. Minta kekayaan, tapi tidak sanggup menerima. Ketika kaya, buat apa, Bib? Sudah saya punya rumah. Mau dikasih mobil Alphard, misal kamu tidak mau, bagaimana menerima? Mau beri? Sudah ada mobil, saya punya mobil 2, selak, misalkan rumah saya, kalau dikasih 3, sampai 3. Itu kan tidak mau, jadi dia diberi. Jadi kadang-kadang orang minta tidak paham apa yang diminta. Nah itu yang membuat kamu itu ragu di dalam permohonan kepada Allah. Ya. Jadi Ustaz ingin menyampaikan kepada kamu ya tentang masalah kandungan daripada surat ini. Jadi ada 17 nama Allah SWT yang ada pada 1 ayat ini. Makanya dibesar-besarkan sama Allah, dibilang apa? Wa huwal aliyul azim. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu kalau sudah tinggi agung, sudah tinggi bukan jasadnya. Ya, bukan kamu mengukur dengan jasad sebagaimana manusia, tingginya manusia, atau tingginya gunung, atau tingginya langit dan sebagainya, bukan. Tetapi Allah Maha Tinggi itu kedudukannya tinggi Allah SWT. Lagi Maha Agung. Ya, Allah itu Maha Agung. Karena itu ditaruh di sini. Agungnya Allah sampai memberikan kepada kamu suatu kitab, yaitu Al-Quran yang Maha Agung. Ya. Dan keagungan ini diberikan kepada manusia yang bernama Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya pada dirimu ya Rasul terdapat akhlak yang sangat agung. Itu. Jadi manusia saja ada yang lebih besar. Ya. Ada yang besar, ada yang lebih mulia, lebih agung daripada yang lainnya. Manusia yang mengambil dari sifat Allah SWT, ada kalanya lebih tinggi derajatnya di antara satu dengan yang lainnya. Sampai dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman saja ini orang alim lebih tinggi orang alim yang beriman. Padahal sudah beriman dan alim itu lebih tinggi daripada orang yang alim sekedar beribadah. Jadi ulama keluar Quran, jadi lebih agung manusia. Nabi yang paling agung adalah Muhammad SAW. Karena tidak ada pujian dari Allah SWT kepada para nabi dari Adam sampai Isa kecuali datang kepada Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Makanya keagungan kamu itu bisa menyebabkan kamu itu mulia tinggi derajatnya karena sebab mengikuti peri kehidupan Nabi. Sehingga keagungan Nabi itu diberikan kepada kamu karena sebab kamu memiliki akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, peri kehidupannya Nabi. Ngerti tentang masalah Rasulullah SAW sehingga kamu ikut agung. Kalau Nabi agung diikuti pasti kamu akan menjadi mulia karena keagungan Nabi. Paham? Kalau kamu tinggi derajatnya karena sebab kamu mengikuti wa innaka la'ala, berada di atas. Ya. Benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu Nabi Muhammad.
Makanya kalau kamu ingin mulia, ingin tinggi derajatnya, ikut Nabi. Paham? Nah, ini. Kalau Allah subhanahu wa huwa, siapa dia itu? Allahu la ilaha illahu. Allah. Alif dibuang menjadi lillahi. Alif lamnya dibuang menjadi lahu ma fis samawati wal ardi. Alif lamnya dibuang menjadi hu. Qul huwallah. Tetap huwa. Tetap tidak rusak. Itu namanya ismul dzat. Lain dengan nama-nama yang ada di manusia atau nama-nama yang pernah Allah cipta di dunia. Tidak sama dengan nama Allah. Dan herannya tidak satupun manusia atau makhluk ataupun malaikat ataupun nabi yang bernama Allah. Tidak ada yang bisa menamakan dirinya sebagai Allah. Sampai Nabi Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, paling tinggi, bukan maha tinggi, paling tinggi Tuhan, tapi tidak mengatakan Allah. Fir'aun tidak mengatakan Allah, tapi Tuhan. Nah, ini Allah. Siapa Allah itu? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Allah. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, sifatkan bagaimana tentang masalah Tuhanmu. Nabi Muhammad diam. Turun ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang Yahudi dapat langsung mengerti. Dapat memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena itu wahyu. Makanya orang-orang Yahudi kalau sudah masuk kepada Islam jadi benteng, ya. Jadi luar biasa karena kepintarannya dia cerdas. Ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian. Dan Tuhan semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu menunjukkan Tuhan. Ya, siapa yang namanya Tuhan? Yang namanya Tuhan adalah Allah. Karena itu dilanjut, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia? Hu Allah. Qul huwa Allah. Qul huwa Allah. Katakan Dia adalah Allah. Paham? Nah, ini. Tiada Tuhan kecuali Dia. Tidak boleh kamu mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Kenapa? Allah diartikan Tuhan. Allah itu tidak perlu diartikan Tuhan karena itu benar. Ada kata-kata Rabbi. Kalau kata-kata Rabbi ada pada Al-Qur'an, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu mengayomi semua apa yang ada di pengawasan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah. Itu pakai Rabbi. Tapi Allah ismul dzat yang tidak boleh kutik-kutik berhubungan dengan manusia atau dengan makhluk. Berdiri dengan sendirinya. Allahu ahad. Ya. Allah itu Esa. Artinya Esa tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Kalau Rabbi, sifatnya Allah itu, ya, Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Rabbi wa Rabbukum, mengayomi. Jadi perbedaannya di sana. Allah ahad. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Paham? Sifatnya apa? Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Sesuatu yang hidup itu, ya, pasti apa? Pasti bergerak, dinamis. Ya, bergerak. Sibuk untuk mengayomi, untuk mengurusi semua yang pernah Allah cipta atau yang sudah dimusnahkan atau yang akan dilahirkan. Semuanya itu Allah sibuk dengan mengurus makhluknya. Dan sifatnya tidak pernah capek dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah hidup,
Jadi kalau manusia hidup, ya hidup. Kenapa? Karena ada nafas. Kalau mati, matanya saja tidak bisa bergerak, kupingnya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa bicara, hatinya tidak bergetar, dan jantungnya tidak bergerak. Langkah-langkahnya sudah kaku. Kenapa? Mati. Kenapa mati? Rohnya sudah dicabut oleh Allah. Hidupnya seseorang itu karena sebab ada nafas. Dan Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Tidak ada dahulunya dan tidak ada kemudiannya. Jadi Allah jadi wal awwal wal akhir wal zahir batin. Itu Allah. Sifat-sifatnya luar biasa, ada di Asmaul Husna. Ya. Ini Hayy. Jadi yang hidup itu bisa mengurus, kamu saja bisa mengurus istri, bisa mengurus anak, bisa mengurus jabatan, bisa mengurus manusia sebagai presiden dan sebagainya, bisa mengurus. Kenapa? Karena hidup. Kalau mati, habis. Ya. Paham? Nah, Gayyum banyak urusan. Manusia itu banyak urusan. Malaikat banyak urusan. Nabi-nabi dan Rasul banyak urusan. Semua laki perempuan dan juga apa yang dihidupkan oleh Allah banyak urusan. Urusan mereka masing-masing. Satu sama lainnya tidak saling mempengaruhi. Tetapi pengaruh daripada takdir dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya manusia, matinya manusia, bekerjanya manusia, hidup dan sehat ataupun sakitnya, semuanya bukan urusan manusia, tetapi urusan Allah. Yang melahirkan, yang mematikan, yang beri makan, yang beri kelaparan, kesemuanya itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Nah, di sanalah manusia-manusia yang hidup, yang bergerak ini, ya, yang dinamis ini, kalau berpedoman kepada kitabullah, kalau ada orang yang lemah, pasti dia menolongnya supaya terbantu. Paham? Kalau ada yang bodoh, dipengaruhi untuk jadi orang pintar supaya mengerti tentang bagaimana kita hidup seharusnya mengabdi kepada Allah. Itu urusan, banyak urusan. Tapi kalau sudah mati, kiainya mati, habibnya mati, presidennya mati, kita juga mati. Habis urusan. Tidak ada urusan lagi. Nah, urusan Allah tetap kepada kamu yang mati. Walaupun kamu mati, tetap diurus oleh Allah. Ditempatkan di mana, digerakkan di mana, dihidupkan kembali di mahsyar, itu bukan urusan kamu, kamu tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, persiapkan dirimu untuk menghadap Allah yang Maha Suci ini, lagi Maha Agung. Paham? Nah, itu urusannya Allah. Jadi, pembahasan ini bisa digulirkan oleh kamu, wawasan kamu itu dikembangkan dengan nalar kamu sendiri. Tetapi intinya, ya, Al-Qayyum ini mengurus kamu dari mulai lahir, ya, sampai mati, sampai masuk surga, atau manusia masuk neraka bila mana ingkar kepada Allah. Itu semuanya bukan urusan kita, tetapi urusan Allah. Hanya saja kalau kita berada dalam urusannya Allah, ketika kita ada pengabdian kepada Allah yang sebenarnya dari perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam hadis, berarti kita harus bersyukur. Jadi bersyukur kamu, jadi orang Islam. Bersyukur kamu bisa taat kepada Allah. Karena orang yang seperti kamu juga banyak yang tidak bersyukur, yang kafir kepada Allah itu. Dan syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur ditambah nikmat itu. Wal in kafartum ba'da kafir. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Disiksa bagi orang kafir. Tapi kita alhamdulillah hidupnya tidak tersiksa dan tidak disiksa, malah diberi barakah sama Allah hidupnya, sehingga kita senantiasa berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, senantiasa taat dan meninggalkan maksiat yang dilarang Allah dan Rasulnya. Itu kesemuanya adalah apa? Hidayah. Karena manusia yang lainnya tidak dapat hidayah, tetapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukur. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu bersifat apa? Bersifat tidak pernah ngantuk. Lalu bagaimana kalau manusia yang hidup ini bisa berusaha, bisa mengawasi, bisa bekerja, bisa berurusan dengan yang lainnya, ketika dia capek, gimana? Ngantuk tidak? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk apa? Tidur. Jadi ya orang yang hidup itu pasti ngantuk, pasti tidur. Laisa kamitslihi syai'un. Adapun Allah SWT itu tidak serupa dengan kita yang hidup, yang banyak urusan, tetapi ketika capek, ngantuk,
tidur. Tetapi Allah menyatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pula tidur. Kalau ngantuk sudah tidak pernah, bagaimana akan tidur? Kamu saja kalau ngantuk naik kendaraan tabrak tidak? Tabrak. Kalau tidur naik kendaraan, nyetir mobil, kira-kira tabrakan tidak? Nah, kalau Allah tidur ya apa? Tabrakan semua ini. Ya. Gentayangan langit di langit itu, bintang-bintang. Ya. Dan lain sebagainya. Atau benda-benda yang hidup ini semuanya. Manusia yang hidup, jin, setan semuanya. Yang hidup, habis semuanya itu. Kenapa? Karena penguasanya tidur. Ini yang namanya penguasa, siapa penguasa? Presiden. Presiden itu jangan banyak tidur, rakyatnya rusak nanti kalau banyak tidur. Urus itu rakyat. Kalau kamu jadi raja, menjadi presiden, senantiasa mengurus rakyat. Yang di militernya, yang keuangannya, yang di ekonominya, yang di semuanya, hukumnya, polisinya, tentaranya, diurus semuanya. Kalau tidur ya apa? Mau lapor kepada siapa tuh? Nah, jadi presiden raja itu sangat sibuk luar biasa di dalam mengurus, tapi dia tidur. Ngantuknya, ya pasti ngantuk karena makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Yang khalik ini pencipta. Yang makhluk ini dicipta. Yang dicipta ini pasti ada ngantuk, ada tidur. Tapi yang mencipta tidak ngantuk, tidak tidur. Tidak sama dengan makhluk. Khalik itu tidak sama dengan makhluknya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pula tidur. Ini jawaban. Jadi kalau ada urusan-urusan yang mengatur karena kadar kehidupan itu bagi siapapun saja di makhluk Allah pasti ngantuk dan tidur. Tapi bagi Allah tidak. Dijawab ini. Ya, terjawab. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah artinya milik Allah, punyanya Allah apa yang ada di langit-langit. Samawat, di atas langit ada langit, sab'an tibaqa. Ada di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada pintar. Di atas orang mulia ada mulia, di atas nabi ada yang lebih mulia kenabiannya. Di atas malaikat ada kemuliaan di antara jajaran para malaikat-malaikatnya. Itu ada gugusan langit-langit yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah. Yang di langit semua dan isinya. Ya, malaikat-malaikat penjaga yang namanya malaikat hafadzah. Dari langit 1 2 3 4 5 6 7 itu ada langit namanya malaikat hafadzah yang menjaga. Yang mengusung langit itu. Ada dinyatakan 8 malaikat yang mengusung langit 1, 8 malaikat yang mengusung langit 2, terus sampai ini. Dan langit itu malaikat itu kakinya kalau di dunia, tangannya di langit. Gimana tingginya itu? Itu kalau 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi gini. Ya. Itu. Pokoknya 8. Enggak usah dibahas karena itu tidak penting juga. Cuma pengetahuan saja, ya. Kalaupun salah tidak madarat juga. Ucapan-ucapan dari ulama itu. Karena bukan syariat ya. Yang syariat itu yang bisa diamalkan oleh kita. Yang ada hubungannya dengan amal kita dengan Tuhan. Muamalah kita ada hubungannya dengan sesama manusia. Dengan baik. Itu ajarannya di Al-Quran. Selain Al-Quran tidak bisa. Kalau ada filsafat yang dibuat oleh manusia, itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tetapi kamu jangan belajar di filsafatnya. Nah, kalau falsafah musuh Islam tidak ada masalah. Kadang-kadang falsafah itu yang diunggul-unggulkan dari orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Sehingga apa? Keliru semuanya. Melawan takdir dan gadak daripada Allah. Hanya apa? Hanya eksperimen di dalam kehidupan manusia. Mencoba-coba mencari tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya, bagaimana kita berhubungan dengan suami istri, atau berhubungan antara bapak dan ibu dengan anak dan keluarga dan masyarakat, atau sampai kepada kerajaan dan kepresidenan, itu ada di falsafah memang. Tapi itu buatan manusia. Sementara buatan manusia itu tidak kadang-kadang tidak sejalan dengan Al-Quran.
Karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang maha benar. Kalau falsafah, kadang-kadang keliru filsafat itu. Karena tidak bersesuaian dengan kitabullah. Atau bukan daripada terjemahan daripada Al-Quran. Ada kalanya falsafah, ya orang-orangnya kafir tapi mengambil isi kandungan daripada Al-Quran. Itu pun juga tidak kita pakai. Kita pakai Al-Quran saja. Yang pakai falsafah. Falsafah kehidupan manusia itu, ya jangan baca filsafat dan keliru. Tidak. Kalau tasawuf boleh, ya. Tasawuf itu memang ada pada kita. Seperti Ustaz mengajarkan kitab-kitab tasawuf, ya. Kata kitab-kitabnya Imam Haddad, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu semuanya kitab-kitab tasawuf, ya enggak? Dan ada hubungannya dengan Allah dan manusia. Tapi kalau filsafat tidak ada hubungannya dengan akhirat, dengan manusia saja. Ya, ketika dianggap benar, ya sudah ada di Al-Quran. Ketika dianggap salah oleh yang lainnya, ya karena bertentangan dengan Al-Quran, gitu saja. Paham? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Punya Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semua di bumi milik Allah. Inna lillah, kalau dalam mati. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Ya. Kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya sekedar hidup, kamu hidup berfoya-foya, kaya raya, mati ingin masuk surga. Tidak bisa begitu. Tetapi kalau kamu ingin masuk surga, ya maka dahulukan kehidupan untuk akhirat dengan ibadah dan muamalah terhadap manusia dengan amal yang baik yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Faham? Nah itu syafaat dari Al-Quran. Ini Habib ya secara singkat saja ya. Secara singkat menafsirkan ini Al-Quran. Karena ini kalau ditafsirkan secara detail paling panjang tafsir ini sama dengan Yasin, sama dengan Al-Fatihah itu memang sudah Cik Monggo sudah rajanya surat, rajanya ayat yang perlu dibahas memang secara detail, tapi tidak, yang penting dimengerti saja, ya, dimengerti, dipahami dan dapat diaplikasikan. Jadi milik Allah yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau milik Allah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, semua yang kamu inginkan itu milik Allah. Oleh karena itu jangan kamu cari dunia itu. Kalau kamu cari dunia, kamu tambah supek. Pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tutupi apa yang menyebabkan menjadikan kamu ada kekurangannya. Setelah itu sudah selesai kepada urusan itu kepada Allah SWT. Karena kamu itu tidak bisa hidup kecuali kehidupan kamu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bergerak kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berkedip kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghitung kedip kamu ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karena itu apa yang terjadi itu ditakdir. Nah, tinggal bagaimana kamu menyelesaikan. Jangan lari daripada gadah dan takdir. Kalau kamu lari tambah susah, tambah banyak. Nah, adapun kalau kamu lari atau tidak itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu tidak bisa lari dari kenyataan atau tidak bisa bersembunyi dari ketakutan sebagainya kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu pasrahkan semua kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Aku sedang dalam keadaan susah, aku dalam keadaan miskin, aku dalam keadaan melarat, aku dalam keadaan sakit. Engkau segala-galanya Allah. Ya. Anni masanad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku lama sakit, sedangkan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalkan kamu miskin, Allah makfini bi halalin haramik wa ghnini bi fadlika man siwak. Pasti kamu kecukupan. Yang penting kan cukup. Lebihnya itu apa? Kaya. Kelebihan itu kekayaan. Yang tidak yang tidak mempengaruhi hidup kita di akhirat. Kalaupun kekayaan itu mempengaruhi kehidupan kita di akhirat, bila mana diinfakkan di jalan Allah. Kalau tidak, ada artinya bagi kita. Malah itu beban bagi kita. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih.
Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah SWT ya, untuk diselamatkan dari neraka atau dijungkirkan ke jurang jahanam kecuali illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan izin walaupun kepada Nabi Muhammad itu Allah. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Ya. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki. Bila mana Allah berkehendak untuk memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada ulama-ulama juga. Ulama-ulama yang dapat memberikan syafaat. Di antaranya ulama kepada keluarganya, kepada murid-muridnya. Itu dapat memberikan syafaat. Disuruh malah. Ya enggak sama Nabi. Setiap para ulama-ulama itu yang saleh, yang betul membawa umat ini kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, itu diberikan izin juga. Ini siapa yang berikan izin? Nabi. Karena ulama itu warathul anbiya juga bisa. Ya. Dan ini tidak perlu dipanjang lebarkan, tidak. Hanya saja pengertiannya seperti itu. Tafsirnya seperti itu. Jadi ada orang yang dapat memberikan izin. Ya, memberikan apa? Memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada ayah ibunya, kepada anaknya, tetapi dengan izin Allah. Paham? Tetap dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dulu sebelum kamu dicipta, dilahirkan ke dunia, Allah tahu kapan kamu akan dilahirkan. Ya. Nanti kalau kamu mati di akhirat atau di barzah atau di alam kubur atau di sirat atau dimasuk surga atau neraka, Allah juga tahu. Itu mulianya Allah SWT, kedudukannya di sisi makhluknya. Oleh karena itu bersyukurlah kamu kepada Allah. Ucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Kemudian kamu terus senantiasa mengucapkan Rabbunallah, Rabbunallah. Tsumma istaqamu, kamu senantiasa mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jangan beri kesempatan hati ini, pikiran ini, jasad ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jelas. Katakan Rabbunallah, Rabbunallah. Apapun yang terjadi padamu, apapun yang menimpa kepadamu, semuanya dari Allah. Oleh karena itu, bila mana kamu sabar ketika kamu sedih, maka Allah akan membuka kesedihan kamu dengan kebahagiaan. Bila mana kamu miskin, Allah akan bukakan kemiskinan kamu dengan kekayaan dan sebagainya. Kembangkan sendiri itu. Jadi jabarannya itu sangat luas. Ya. Jadi tafsir itu luar biasa ya. Al-Quran ini memberikan kesempatan untuk otak yang cerdas, otak yang positif itu untuk mengembangkan firman-firman Allah dengan seluas-luasnya sesuai dengan karakter manusia yang diajarkannya. Jadi manusia berkarakter kan? Karakternya manusia berbeda-beda, rezekinya manusia berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda. Tetapi kalau artinya monoton hanya pada satu tafsir, itu seakan-akan ya Allah percuma mengatakan kalaupun ayat ini ditulis dengan ranting-ranting yang ada di bumi ini dari pohon-pohon sebagai penanya dan air laut itu sebagai tintanya, ini belum selesai. Kalau hanya satu tafsir yang dikungkung itu hanya itu saja, ini sudah cukup. Itu ya. Jadi baca semuanya, habis ini baca ini, sehingga wawasan luas. Tidak saling tidak menyalahkan orang. Tidak senang-senang menyalahkan orang padahal dirinya sendiri banyak salahnya, banyak keliruannya, banyak dosanya, tapi yang menafsirkan Al-Qur'an disalahkan. Itu gara-gara apa? Gara-gara sedikit ilmu. Orang yang banyak ilmunya itu tidak banyak komentar. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyatakan jangan banyak komentar kamu. Karena banyak komentar itu banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, neraka tempat tinggalnya. Nah, tetapi kalau tafsir ini kan tidak ada hubungannya dengan pribadi. Hubungannya dengan bagaimana
ayat ini berkembang sehingga manusia mengerti kedudukan daripada apa yang disampaikan oleh Allah SWT yang apa namanya? Yang fleksibel ini. Small is beautiful. Kecil itu indah. Ya, sedikit satu ayat tapi pembahasannya sampai kiamat kamu tidak selesai baca ayat kursi, tafsirannya. Ulama mengatakan seperti ini, Hatta Habib kalau bicara seperti itu 1 tahun tidak selesai kamu. Kalau ini dibahas tentang masalah ayat kursi. Ya. Ayatul kursi. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengetahui apa yang belum terjadi sekarang dan yang akan datang, mau kemana kamu bersembunyi untuk bermaksiat dan berbuat dosa? Tidak bisa. Sudah Allah tahu. Tetapi karena sudah terjadi dan kamu sudah mendengar konsekuensinya, kamu itu kalau salah, kalau dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Banyak berselawat sebagai apa? Penebus dosa kita. Seperti sekarang kan bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan. Ya, ini banyak selawat. Karena bulan Sya'ban bulan selawat. Mari selawat istighfar. Mari istighfar, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perbanyak baca Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Karena kamu kalau berpuasa nanti pahalanya aku yang akan menanganinya. Aku yang membalasnya tanpa batas demi kecintaanku kepadamu. Karena itu mintalah kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, supaya kamu ditimpakan oleh Allah maghfirah, ditimpakan oleh Allah rahmat dan sebagainya. Sehingga hidup kamu enak. Hidup kita enak. Dimengerti ya. Dimengerti, difahami, ya. Dimengerti itu di akalnya masuk. Oh iya. Pelajaran sekarang di sini kedudukannya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Diamalkan. Itu mengerti namanya. Memahami. Jadi mengerti dan paham itu lain. Mengerti itu ilmunya, paham itu amaliyahnya. Bukti, kenyataan daripada saya itu mengerti tentang masalah ilmu yang disampaikannya. Sehingga apa? Pekerjaannya sama dengan ilmunya. Nah itu dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, tinggi kamu tinggi derajat. Kenapa? Karena kamu beriman, kamu yakin kepada Allah, kamu beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, diangkat derajatnya karena ilmunya. Jelas? Nah itu kan bertambah terus. Jadi Habib itu kalau bicara cepat itu memang ini cepat, lebih cepat daripada lesan. Kadang-kadang lesan ini kadang salah, gara-gara apa? Cepatnya otak itu. Otaknya seperti hujan yang deras, penampungnya sedikit. Ini penampungnya. Jadi ya cepat. Itu sudah, kalau sudah datang itu namanya ilhamnya, cepat. Sampai ini kadang-kadang salah. Kalau ini yang salah, berarti apa? Yang salah lesannya, bukan otaknya. Otaknya sudah benar, tapi tidak kuat lesannya untuk menampung otak yang sangat laci-lacinya itu sangat banyak. Jadi laci-laci ilmu itu waduh bermiliar-miliar. Sementara lesannya cuma satu. Dia tidak mampu menampungnya. Makanya cepat bicara. Seperti hujan, seperti brand yang ditembakkan. Jangan maafkan Ustaz ya. Kadang-kadang Ustaz seperti itu. Kadang-kadang ya santai ya enggak. Jadi kalau sudah diketahui apa yang terjadi pada mereka, artinya manusia ataupun makhluk yang diurus oleh Allah SWT, semua dari manusia, jin, setan dan sebagainya diurus oleh Allah SWT sebelum dicipta dan sesudahnya sampai mati, Allah tahu. Oleh karena itu jangan bersembunyi dari apa? Dari penglihatan Allah, pengawasan Allah dan persaksian Allah kepada tingkah laku kita. Oleh karena itu tidak ada sembunyi bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Paham? Oleh karena itu enjoy saja kamu berzikir kepada Allah sehingga hati itu menjadi tenang, tentram, damai. Dan Nabi Muhammad itu senang sama kalian itu. Ya, ketika hari Rabu datang semuanya, tak mikir ojen, tak mikirin ekonomi, tak mikirin tedung, tak mikirin jauh datang. Rasulullah senang. Tapi Rasulullah sedih kalau kamu tidak datang. Kenapa? Ini Habib sudah sampaikan yang benar ini.
tapi kok masih ada yang tidak datang. Itu sedih Rasul. Andai katakan kamu tahu, tentunya kamu walaupun kamu merangkak, kamu datang walaupun di rumahnya. Ya, kenapa? Karena pentingnya ilmu yang akan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Ustadz yang sampaikan ini bukan dari lisannya Ustadz, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa berbicara kecuali dari Allah. Tidak akan berbicara benar kecuali dari Allah. Itu pun juga tidak ada orang berbicara salah kecuali dari Allah. Oleh karena itu silakan mau apa saja, mau baik ataupun tidak baik. Ada pilihan. Nah, kalau orang beriman tentunya pilih yang baik. Ada apa pilih yang tidak baik? Yang baik aja belum selesai, kok mengurus orang lain. Ya, jadi orang yang bukan punya kita. Keburukan itu bukan punya kita. Jangan kita ambilkan, kita raih dengan mengamalkan. Karena bukan ilmunya. Ya. Misalkan ada orang beramal, apa yang amalnya? Bersedekah. Ada amalnya berjudi, sama tidak? Sama mengeluarkan uang, tapi satu dapat dosa, satu dapat pahala. Seperti itu. Wala yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tahu? Ya, illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk tahu. Ya. Seperti ini, mau tahu? Tidak ada. Jadi kalau kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Orang kafir tidak tahu Al-Quran. Orang musyrik tidak tahu Al-Quran. Kandungannya tidak tahu Al-Quran. Kalaupun dia belajar untuk hanya mencabik-cabik persatuan dan kesatuan Islam, itu dia hanya mencuri ilmunya saja. Karena tidak niat untuk mengambil taufik dan hidayahnya, dia hanya dapat ilmunya. Dan ilmunya hanya mencabik-cabik, merusak orang Islam. Tetapi itu bukan bagian daripada kita. Bagian kita kalau belajar ilmu berarti ingin mengaplikasikan supaya kita menjadi pengabdi yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Nah, itu tidak satu pun manusia yang mengetahui ilmu Allah kecuali orang yang dikehendakinya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya orang Islam. Orang Islam semua saat dunia. Orang yang beriman semuanya saat dunia, laki-laki dan perempuan yang belajar ini agama Islam, yang belajar ini Al-Quran, tentunya orang yang telah diberi izin oleh Allah untuk diamalkan. Sehingga tidak sama dengan mereka yang tidak ngerti Al-Quran. Paham ya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu sangat luas. Ya, melebihi atau meliputi langit dan bumi. Atau meliputi. Ini langit, ini bumi. Ini langit ya. Ini langit, ini bumi. Misal, ini langit, ini bumi ya. Paham? Nah, meliputi ini gini. Nah, ini gini. Jadi langit dan bumi itu ada di pengetahuan Allah SWT. Dan tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena pengetahuan Allah meliputi atas bawah, abad. Sedangkan matahari di sini. Ini langit, ini bumi. Ada di bawah ruangan ini. Pengetahuan Allah. Nah, kalau langit dan buminya itu diketahui, bagaimana kita akan tersembunyi? Nah, kalau seperti ini, kenyataannya kamu mengerti dan paham, berarti kamu tidak ada kesempatan lagi untuk bersembunyi di dalam bermaksiat kepada Allah. Jelas? Nah, ini manfaatnya. Mau kemana saya? Sini sudah ketahui Allah, ini tahu Allah. Saya mencuri, saya menipu, saya begini, saya begini. Allah tahu, aduh jangan deh, saya tidak mau. Kenapa? Karena Allah tahu. Nah itu dikatakan Allahu hadiri. Baca, Allahu syahidi. Allahu hadiri. Allahu muttaliun alayya. Ini doa, apa namanya, zikir yang menyebabkan kamu itu bisa mengetahui, bisa melihat ya apa yang ada di sekitar kita. Kalau kamu langgeng bacanya. Jadi didekatkan, yang jauh itu didekatkan. Fudail bin Iyad itu bajingan dulu. Tetapi menjadi mulia karena satu sebab. Akhirnya dia mempelajari Al-Quran, menghafal hadis. Semua jadi orang yang luar biasa. Dari perampok jadi orang yang
baik, sehingga diangkat jadi wali-wali Allah. Artinya manusia itu, kamu semuanya, dulunya ada jeleknya, pasti sudah. Banyak dosanya. Ketika kamu sanggup meninggalkan semuanya dan berganti dengan kebaikan, pelajari benar-benar Al-Quran, amalkan semua dan kandungan dan isinya, lalu jadilah kamu Rabbani. Orang yang betul-betul hanya menyembah kepada Allah. Barulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bukan kita mengatakan, saya wali, bukan. Tetapi jalannya seperti itu. Jalannya orang-orang saleh itu semuanya, selain Nabi, karena Nabi itu sudah maksum, dipelihara daripada dosa dan maksiat, maka manusia di bawah Nabi, ulama, al-amilin, wasalihin, para wali itu sebagai manusia, karena tidak serupa dengan Nabi, dijatuhkan kepada dosa dan maksiat di masa-masa yang lalu. Ketika dia bersiap-siap untuk menjadi orang baik, Allah turunkan kebaikan kepada mereka. Jelas. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah sudah mengetahui apa yang saya sampaikan, tinggal kamu mengamalkan. Oh, begini jalurnya. Oh, begini caranya. Oh, begini jalannya. Ya, mulai sekarang saya berniat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berbulat tekad untuk menjadi orang baik, berbaiklah kamu kepada Allah. Selama-lamanya sampai kamu menemukan ajalmu dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya. Jadi luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Kamu mengatakan, luasnya bumi ya, dari mana-mana. Tak ada mareh. Apalagi kita naik ke langit kamu. Bumi itu kecil, ya, dibandingkan dengan apa yang ada di atas kita. Ya, bulan itu lebih besar daripada bumi. Saturnus, Plutus dan sebagainya, Pluto dan sebagainya. Ya, atau tata surya yang ada di antara langit dan bumi itu bermiliar-miliar dan besarnya lebih besar berjuta-juta dengan bumi. Itu pasti kelihatan di alam semesta ini. Belum ke langitnya. Di atas langit masih ada langit, jauhnya beribu-ribu kali, jauhnya. Dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj mengetuk pintu langit sampai langit itu terbuka dan sebagainya sampai kepada hadir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kamu itu sudah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma bi'anggi Muhammad wa ali Muhammad, terbuka itu Mas. Langit sudah terbuka sudah. Karena kamu berdoa dengan membawa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Dibuka pintu langit, lalu naiklah itu doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mau apa kamu? Ya. Allah kasih. Ya, tinggal kita harus memperbaiki kehidupan kita ya. Wala ya'udu hifdhuhuma, dan Allah itu tidak pernah capek di dalam mengurus keduanya. Mengurus langit dan bumi itu tidak lesu, tidak lelah. Tidak capek. Ya, mengurus yang besar ini tidak capek. Tidak capek, sama sekali tidak capek. Sudah tidak tidur, tidak ngantuk, ya, tidak capek. Nah, kalau manusia mengurus dua perusahaan saja, capek tidak? Capek. Dua perusahaan, ya, perusahaan sapi, ya, dan perusahaan tepung misalkan, itu capek sudah. Tapi ada trik-triknya untuk tidak capek dengan ilmu itu tadi. Tapi walaupun demikian tetap manusia itu ngantuk dan tidur masih capek. Walaupun tak capek-capeknya ada ilmu yang artinya bisa ke sana seperti presiden tadi disuntik 5 menit bisa tidur, 5 menit bangun. Itu kan ada caranya. Ya. Nah, kalau orang-orang besar seperti presiden, para wali itu tidak tidur, ya. Kenapa tidak tidurnya wali? Karena berzikir kepada Allah. Kenapa tidak tidurnya presiden? Karena banyak kesibukan untuk mengatur dunia. Itu bedanya antara presiden, raja, dan orang wali. Sama capek. Capeknya tapi mengurus dirinya dengan Allah. Orang wali itu. Dirinya dengan Allah. Dan kalau berurusan dengan manusia, minta selamatnya umat Nabi Muhammad dari hukum-hukum Allah. Hukuman siksa-siksa Allah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Apa hubungannya manusia? Manusia tidak ada hubungan badan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa. Kecuali dia orang Islam. Islam, al-mu'min, saudara kita.
Al-muslim akhul muslim. Karena dia saudara kita doa. Kita bangun malam, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati kita doakan. Orang yang mati sudah tidur, ya, orang yang tidur, ya, kita doakan. Kita bangun, itu wali. Wali itu tidak hanya dia ada senang ke atas kewaliannya, tapi orang yang menyandang wali itu paling beratnya manusia di dalam menyandang apa? Perilaku daripada nabi-nabi Allah. Apa yang dilakukan nabi pasti dia lakukan. Kenapa? Karena ulama itu warasatul anbiya. Semuanya, perilaku dakwanya, ilmunya, zikirnya, dan pengawasannya terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi diurus semuanya. Allah tidak capek mengurus apa yang ada di langit, apa yang di bumi, tidak capek. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, kembali lagi, wa huwa, dan Allah itu, huwa itu Allah, qul Allah, qul huwallahu ahad. Ya, tinggi apa kedudukannya? Tinggi kebijaksanaannya, tinggi kemurahannya, semuanya tinggi. Azim dan agung. Ya. Jadi apa yang disampaikan ini, ya, mudah-mudahan menambahkan wawasan kita dan keimanan kita, keislaman kita bertambah baik, ya enggak? Pengetahuan kita dalam Islam dan iman bertambah baik, dan mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dengan rezeki yang banyak, yang barakah, yang datang tanpa susah, ya, dan menjadikan keberkahan hidup kita untuk sanggunya ibadah. Biberkati Habibina wa Syafiina wa lana Muhammad wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.